Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Pertama, tidak efektifnya irigasi. Yang kedua, perubahan area yang tadinya sawah diganti dengan yang lain, entah itu perumahan atau yang lain-lain. Nah, dua ini, yang satu tentu tadi sudah bisa diproses irigasi, diperbaiki. Biayanya bagaimana, Pak Mehmet? Sehingga kan saya punya gambaran, kenapa tidak nyampe setengahnya sawah cuman panen sekali, ya padahal mestinya bisa 2 kali, bahkan bisa 3 kali. Ya mungkin karena perbaikan irigasi ini memakan biaya yang mahal. Enggak juga. Ini kan sudah ada nih, tinggal dibenerin aja. Waktu irigasi itu yang paling banyak dibangun itu pada saat zaman Pak Harto. Ah, itu betul-betul di ini kan bendungan-bendungannya dan sebagainya. Nah, sekarang kurang dirawatnya. Sehingga dapat anggaran juga sedikit. Bahkan penyuluh-penyuluh pertanian juga sekarang bisa hilang Kan sedikit. Mayoritas pemilik sawah itu perorangan kan, Pak? Perorangan. Nah, saya belum bisa menangkap dasar berpikirnya mereka, kenapa nggak diperbaiki, padahal dengan diperbaiki bisa jadi 2 kali, untungnya lebih banyak gitu, Pak. Ini masalah mental ya, orientasi para pegawai, orientasi presiden, terutama 10 tahun terakhir. Semua tuh diukur dengan uang. Nah, kalau misalnya bisa proyeknya ada menghasilkan uang, ya ayo, kalau enggak ya enggak. Jadi bukan masalah bagaimana supaya negara kita kuat, bagaimana supaya kita bisa mandiri. Nah, kebanggaan terhadap kebangsaan ini itu sudah melorot banyak. Nah, alhamdulillah sekarang sama Pak Prabowo kita harus berdaulat, harus pro rakyat dan sebagainya ya. Yang ini membangkitkan semangat kembali. Coba ingat waktu dulu, waktu kemerdekaan Indonesia, tentara belum ada. Oke, ya. Itu kan masyarakat yang ini apa digaji? Enggak kan? Nah, mereka punya kebanggaan, tapi Indonesia merdeka nih. Kalau sekarang coba suruh kerja tanpa gaji, nggak mau. Nah, ini yang harus diputar lagi. Kalau saya pikir ini petani harus diperkaya dulu. Nah, gimana membuat petani kaya? Pertama, si sawahnya yang 1 kali ditanam bisa 2 kali. Itu diperbanyak lah ya. Hanya sekarang baru 40%, 35-40%, ya paling enggak jadi 60. Kan caranya tadi, Pak, dengan memperbaiki irigasi. Yang bisa benerin irigasi ini hanya pemerintah atau pemerintah? Petaninya juga bisa benerin? Pemerintah petani hanya bisa membantu. Tapi yang ahlinya memang PU. Itu ada irigasi teknis, ada irigasi non teknis, ada pintu-pintu, ada saluran primer, saluran sekunder, itu semua pemerintah itu. Oh iya, itu karena itu terkait terpusat gitu ininya, Pak ya. Sama dengan jalan lah. Bukan bukan satuan ya. Tapi masalahnya PU ini salah satu kementerian yang terbanyak dipangkas, Pak, sampai 80%. Ya, ini mah terlepas dari itu lah ya. Iya. Karena mungkin orang PU juga nggak berpikir sampai ke sini. Jangan-jangan, maksud saya gini, Pak, jangan-jangan anggaran untuk memperbaiki irigasi pun nggak ada untuk tahun ini. Kita tuh sebenarnya terbentur pada soal ini ya. Jadi untuk pangan ini, itu nggak bisa cuma Menteri Pertanian yang dibanyak-banyak gini-gini. Iya tadi ya, jadi bukan tanggung jawab Menteri Pertanian saja. Jadi untuk pangan yang terkait, pertama kali misalnya Menteri Pertaniannya, Kementerian Pertanian. Yang kedua Kementerian PU untuk irigasi. Yang ketiga ada lagi Bulog. Bulog itu menyerap produksi hasil, ini. Yang ketiga perindustrian. Perindustrian dari mana? Ya untuk membuat
apa namanya, pengeringan itu mereka harus ini juga. Yang berikutnya lagi Menteri Koperasi. Bagaimana koperasi-koperasi di pedesaan bisa bermanfaat untuk mendukung ini. Kemudian bank, apa bank mendukung ketahanan pangan? Saya nggak tahu juga nih. Saya kira mendukung tapi belum optimal. Kemudian ada lagi Menteri ATR yang suka bikin apa namanya sertifikat seenaknya gitu ya. Terus apalagi yang suka membuat izin-izin, siapa tuh? Bupati, gubernur, kementerian. Ini kan misalnya udah jelas itu sawah dikasih izin lagi untuk mengembangkan itu, kan nggak benar juga. Jadi ini perlu orang yang berwibawa yang bisa mengomando hal-hal yang terkait dengan pangan ini. Ya, jadi ada koordinasi khusus lah ya untuk ketahanan pangan ini dibutuhkan dari 7-8 kementerian dan instansi yang itu harus ada di bawah satu komando. Dan Pak Mehmet melihat hari ini itu belum ada, Pak? Belum ada. Kalau dulu yang saya tahu waktu saya masih muda ya, atau mahasiswa lah, itu ada Mang Ihin Solihin GP. Itu ditugaskan oleh Pak Harto itu. Ya tidak heran waktu itu Indonesia akhirnya bisa ekspor. Cukup. Nah sekarang kalau misalnya di situ diletakkan Jenderal bintang 3 lah. Kan Bulog bintang 2. Jadi nggak mungkin kalau sama-sama bintang 2 nurut, dia harus bintang 3. Ya di dalam hierarki ketentaraan mau nggak mau ini harus nurut yang bintang 2 nih. Bintang 3 kasih aja satu orang di situ mengkoordinir ini semuanya. Semua jalan. Tapi kan Pak, masalahnya itu saja dianggap melanggar, Pak. TNI aktif menjadi kalau menurut saya melanggar untuk kebaikan sih nggak apa-apa. Ini kan untuk kebenaran kan? Iya. Si tentara istilahnya apa? Kalau di membeko-kan anggotanya ini untuk ketahanan pangan kan boleh. Masa nggak boleh? Kalau misalnya Prabowo mengangkat seorang dirjen atau direktur bank tentara, nah ini nggak bener. Kemudian nggak ngerti soal perbankan, ya nggak ngerti soal teknisnya. Nah kalau ini kan dia mengkoordinir bagaimana supaya ini menjadi satu kesatuan. Ini yang penting ya. Seperti pupuk lah, pupuk itu perindustrian, tapi dalam distribusinya melibatkan banyak orang, termasuk koperasi. Termasuk koperasinya. Sekarang orang, misalnya petani nih mau tanam, udah tanam kan perlu pupuk, cari nggak ada pupuknya. Ini pupuk yang subsidi ya. Kalau pupuk yang non subsidi itu banyak. Percuma juga jadi. Apalagi pupuknya juga banyak yang bohong. Iya. Nah ini perlu nih, ini kan. Jadi harus, kalau misalnya si komandan ini bilang pupuk harus ada di sini pada bulan apa, ya harus tersedia di sini jadi itu. Nah, kan upaya untuk pembuatan pencetakan sawah atau food estate segala macam itu rata-rata itu kegagalannya ada di mana, Pak? Di lahan. Lahan yang tidak sesuai. Kalau lahannya nggak sesuai dipaksain juga nggak bisa. Jadi lahan ini cocoknya buat sayuran. Kemudian kita tanam untuk tanaman non sayuran. Yang bisa katakanlah di Lembang atau Pengalengan ditanamin padi di atas, yang cocok lah. Kan tentu kurang ininya. Itu kan sebuah proyek besar. Kan mestinya melalui sebuah perencanaan yang matang gitu. Harusnya. Tampaknya ini tidak gitu, Pak. Jadi kalau yang Pak Mehmet pernah tulis di media ini ada berapa? 7 yang bisa dikatakan tidak berhasil ini persoalannya sama. Dan kita mengulang-ulang. Mengulang kesalahan yang sama. Hanya untuk proyek. Kalau proyek ini kan semua kebagian gila-gila gitu ya. Nah, ini jadi artinya rasa kebangsaan kita itu udah luntur. Jadi saya sih senang sekali Prabowo bisa menelurkan program ini.
Cuman secara teknis Prabowo belum menyentuh ke situ. Jadi semuanya tuh apa yang bisa dilihat aja oleh mata, itu dia kerjain. Ya, dan para pembisiknya juga barangkali di sekitar itu juga nggak melihat ini. Sayang kali ini. Padahal kalau ini dikerjakan begitu, dalam waktu setahun pasti ini ada lonjakan produksi ya.